Ini foto siapa? Tebak-tebakan saja coba. Ini foto siapa dan ini foto siapa? Kira-kira jenengan tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku, sedulur-sedulurku di seluruh Nusantara. Semoga sehat selalu, banyak rezeki dan berjaya. Ada kabar lagi yang mengejutkan dari Kiai Nur Ihya Surabaya. Kabar ini membuka sebuah rahasia dari seorang wali Ba'alawi, atau juga ada yang menyebutnya Dorotuan. Nah, tentu teman-teman, saudara-saudara sudah paham apa yang saya maksud. Rupanya politik dari orang ini, Dorotuan ini, yang disinyalir memalsukan makam, membuat nasab baru, membuat makam palsu, atau menamai makam asli tapi dipalsukan, yang belakangnya ini kebanyakan bin Yahya. Tak tanggung-tanggung, ternyata pergerakannya ini sudah dari ketika sejak muda, dan tidak tanggung-tanggung. Bukan hanya ulama atau kiai ecek-ecek. Nah, ini ternyata Dorotuan ini selagi muda pernah berkunjung ke ulama, kiai, boleh dikata ya, saya katakan wali menurut saya pribadi, karena saya juga pernah berjumpa dengan beliau ini. Siapakah beliau? Beliau adalah Mbah Yai Abdullah Salam, Kajen Pati. Rumah beliau ini tidak jauh dengan makam aulia Mbah Kiai Ahmad Mutamakin. Nah, foto yang akan ditampilkan dan keterangan dari Kiai Nur Ihya ini juga membuka mata kita semua. Strategi yang dirancang ini ternyata sudah begitu lama. Jadi kalau kita menemukan akhir-akhir ini hasil dari perbuatan Dorotuan ini, ya ini ya tidak bisa dibohongi, karena memang selagi dulu kita belum tahu, belum waspada, mereka atau Dorotuan ini sudah bergerak. Inilah video dan keterangan dari Kiai Nur Ihya Surabaya. Belakang saya yang para pemirsa dan pendengar semua, ya, khususnya bukan pendengar, yang memirsa acara kita malam hari ini. Ini foto siapa? Tebak-tebakan saja coba. Ini foto siapa dan ini foto siapa? Kira-kira jenengan tuliskan di kolom komentar. Ini ngelesot ya. Saya juga kaget seperti melihat kalau di keraton itu sowan ngesot DP mendekati wadah beliaunya. Ini asli Suriah. Saya juga kaget melihat video dari Kiai Nur Ihya ini. Yakni Romo Kiai Haji Abdullah Salam, Kajen Margoyoso Pati Lor. Kalau ini jenengan pasti ya, saya malah gak kenal. Mohon maaf ya. Mantap. Dulu tahun 90-an itu Pati Kidul itu ada wali namanya Syekh Jangkung. Syekh Jangkung Landok itu anaknya Said Marwoto. Mantap. Sunan Umar Said Sunan Muria Podo. Syekh Jangkung itu dari Sujina. Nah, di Pati Kidul ada waliullah Syekh Jangkung Landok, seorang sufi Jawa asli, gak begitu alim beliau.
tapi banyak karomahnya. Terus kalau di Patilor itu ada Syekh Ahmad Mutamakin. Syekh Ahmad Mutamakin itu wali Majdzub asli, bukan Mbak Alawi. Majdzub asli tapi bukan Mbak Alawi. Keturunan dari ya kalau dirunut ya sampai Brawijaya lah ya. Tapi kadang dirunut sampai Wali Songo ya. Itu kakek buyutnya Kiai Baidillah Ahmad Tamamunji sama Kiai Fuad yang ya biasanya keturunannya itu Majdzub, tapi Majdzubnya tidak meninggalkan syariat. Nah, di antara keturunan dari Syekh Ahmad Mutamakin ada beliau ini, Kiai Haji Abdullah Salam. Saya pernah mengikuti pengajiannya. Kalau kemis ngaji kitab hikam itu yang hampir ribuan. Karomahnya nggak masak tapi sedikit, tapi makan semua. Heran. Terus ada juga Kiai Sahal Mahfud yang menyelamatkan Nahdlatul Ulama dari cengkeramannya ini. Ini siapa nih? Tolong jelaskan siapa nih? Mbah Yai Abdullah Salam. Itu sekomplek dengan kakek moyangnya Kiai Haji Ubaidillah Ahmad Tamamunji Pamutan Rembang. Yai Fuad Tamamunji, Yai Fuad Munji. Yai Munji itu dulu pesantren pertama di Kajen, ya di Dorotuan. Pesantren pertama di Kajen, ya diculik sama Belanda atas dasar laporan dari Kapiten Arab itu ya Pak Alawi. Nah, tahun 90-an ini jenengan kenal enggak? Jenengan tulis. Saya kok samar-samar ya. Jenengan ada yang kenal kan ini? Nanti dikira saya fitnah. Ini saya jujur aja, ini adalah Habib Lutfi bin Yahya. Dulu ini mendekati beliaunya ini mau memba'alawikan silsilah nasabnya Kiai Haji Waliullah Al-Majdzub Ahmad Mutamakin. Tapi beliau waskito, beliau nggak akan mencium tangannya ini. Ini saudaranya mencium tangannya ini, kelesot DPDP menghormat sama Waliullah asli pribumi ini. Ini Waliullah asli pribumi. Dari Mbak Alawi bin Yahya dari Pekalongan ini. Masih muda ya, masih belum ya, masih. Ini waktu masih sarkup nih, sarjana kuburan ya, sering ya bukan nyantri. Ini nggak pernah jadi santri resmi, cuma santri kalang gitu. Jadi misalkan ya, kemarin itu waktu di Istiqlal itu ya, masalah membasuh telinga, rukun wudhu ya, sebenarnya ada. Cuma beliaunya kan tidak membahas tentang lintas mazhab. Kalau membahas lintas mazhab dan tidak mengucapkan kata membasuh telinga, lah baru saya bisa membelanya gitu loh. Karena di dalam mazhab Imam Hambali telinga itu masuk kategori kepala. Lah mengusap membasuh telinga itu sudah cukup, nggak usah membasuh wamsahu bi ru'usikum, nggak perlu. Menurut Imam Malik dan Imam Hambali. Lah apakah mengusap telinga itu bagian daripada fardunya wudhu, rukunnya wudhu? Bisa juga. Tapi beliau tidak menerangkan pendapat lintas mazhabnya, malah mengatakan membasuh dengan mengusap itu beda. Membasuh itu harus airnya bisa mengalir. Kalau mengusap cukup basah saja. Mashu sama ghusl itu beda. Nah, dalam lintas mazhab yang lain juga masalah wudhu kan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Nah, bi ru'usikum ini menurut Imam Hambali, Imam Maliki sebagian ya termasuk ini. Telinga itu bagian daripada rasul. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak, telinga beda. Membasuh telinga berarti sunnah. Nah, ada pembela dari kalangan mukibin beliaunya ini yang harus saya patahkan. Nah, sebenarnya saya ini kan orang terbuka, maksudnya menerima asalkan ada dalilnya. Misalkan seperti Nabi Adam, ya punya ibu tidak punya bapak. Misalkan Nabi Adam itu bukan manusia pertama, misalkan. Ya saya punya dasarnya, gitu loh. Dan bisa dikaji oleh semuanya. Nah, beliaunya ini tidak menyampaikan itu. Sama pengagumnya, mukibinnya, ya wah beliau itu alim alama, lintas mazhab ilmunya alama, tak begitunya. Tidak sebegitunya, karena beliau tidak menerangkan ini bahkan lintas mazhab, karena kebanyakan
di Indonesia ini madzhab Syafi'i mengusap telinga itu sunnah gitu loh. Lah beliau mengatakan membasuh telinga, membasuh itu harus biasa. Sunnahnya saya ini kan orang. Begitulah teman-teman sedikit cuplikan dari video Kiai Nur Ihya Surabaya yang tadi sudah kita perhatikan bersama-sama. Di sini yang kita garis bawahi, ternyata dari keterangan Pak Kiai Nur Ihya ini, Ndoro Tuan ini yang ada di dalam foto tadi pernah berniat mau memba'alawikan Kiai Haji Ahmad Mutamakin Kajen. Nasabnya mau diba'alawikan. Mengerikan, begitu beraninya si Ndoro Tuan ini, padahal waktu itu masih belia, masih muda, boleh dikata begitu, sudah mempunyai rencana-rencana yang sampai sekarang baru terbongkar. Begitu sedikit teman-teman, jaga kesehatan, jaga kewaspadaan. Jaya Nusantara selalu, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang ke-80. Merdeka!